Halo guys, aku harus buat video kedua karena video yang tadi udah panjang-panjang aku buat ternyata mikrofonnya nggak hidup. Padahal aku udah buat videonya itu sekitar hampir 10 menit. Tapi nggak apa-apa. Kita buat ulang ya. Jadi di video kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang pentingnya untuk diam dalam berproses. Bentar-bentar, maksudnya gimana sih Kak diam dalam berproses? Nah, sini aku jelasin. Jadi, kalau misalnya kalian itu sedang dalam proses untuk mencapai atau sedang dalam proses untuk mengejar mimpi kalian, cita-cita kalian atau apapun itu, berusahalah untuk stay cool, tetap diam dan usahakan jangan sampai ada orang yang tahu kalau kalian sedang berproses untuk mencapai cita-cita kalian. Karena menurut aku diam dalam berproses itu adalah suatu hal yang powerful. Jadi aku kasih tahu contohnya ya. Jadi dulu itu waktu aku masih SMA, aku tuh punya teman-teman yang satu kelas aku dan di situ itu aku kaget banget sih dan sampai sekarang aku masih ingat banget dengan cerita itu. Dengan di situ aku karena di situ aku tuh belajar tentang karakter manusia gitu ya. Karakter dasar dari manusia. Jadi waktu itu aku tuh SMA di kelas unggulan. Nah, di kelas unggulan aku itu kalau misalnya dia peringkat 1, 2, 3 sudah pasti dia akan menjadi peringkat juara umum juga. Nah, jadi kebetulan teman-teman aku ini mereka juara 1, 2, dan 3 lah ya. Nah, waktu itu aku tuh orangnya nggak terlalu suka yang kayak gimana ya, nggak terlalu suka kelihatan yang sangat mencolok banget, nggak juga suka kelihatan yang terlalu ambisius banget, walaupun sebenarnya iya. Dan aku tuh orangnya cenderung santai kelihatannya. Jadi tibalah masanya ketika pembagian rapot. Jadi pas pembagian rapot itu semua orang pada kaget gitu ya, dan semua orang pada nggak expect karena waktu itu aku tuh dapat juara 2. Sebenarnya yang menjadi suatu yang spesial itu bukan juaranya ya, tapi yang membuat kaget dari mereka adalah kenapa aku yang kayaknya diem tiba-tiba aja bisa dapat mencapai target itu. Jadi semua orang, bukan semua orang sih, tapi teman-temanku itu dulu kami tuh deket banget gitu, kayak deket banget gitu, karena kami sering belajar bareng gitu kan. Yang ini nih, yang juara 1, 2, dan 3. Jadi kayak deket banget gitu. Jadi kayak kami tuh aku tuh sering kayak belajar sama mereka gitu. Intinya aku belajar aja sama mereka karena aku merasa ilmuku masih di bawah mereka karena mereka kan yang 1, 2, dan 3. Nah, terus pas bagi rapot semua orang pada kaget kenapa aku tiba-tiba jadi yang tadinya nggak dapat ranking tiba-tiba aku naik ke juara 2 dan menggeser yang juara 2 dan juara 3. Dan kalian tahu apa yang dikatakan sama teman aku ini? Dia langsung bilang secara spontan di depan orang yang ramai banget gitu, maksudnya kayak nggak banget sih. Cuma dia langsung spontan ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu apakah karena dia iri, apakah karena dia kesel. Tapi yang jelas aku merasa aku nggak mau buat kesalahan. Tapi yang pasti dari omongannya dia itu, aku mengambil banyak pelajaran tentang bagaimana manusia itu tentang bagaimana karakter dasar manusia itu. Dia bilangnya gini, intinya kita udah cerita panjang. Jadi mereka tuh nangis-nangis karena jadi teman-teman aku ini nangis karena mereka tergeser lah. Mereka nggak expect kalau misalnya mereka bakalan kegeser dengan juara itu. Terus dengan sok bijaknya aku bilang, ya udahlah, aku bilang, kenapa harus ditangisin banget sih? Aku bilang kayak gitu. Ya kan semua orang juga berhak untuk dapat juara. Istilahnya tuh aku bilang kayak gini, ya nggak apa-apa sih sekali-sekali kalau misalnya nggak dapat juara, setidaknya akan memberikan space buat yang lain. Cailah, gue ngomong kayak gitu nggak ya? Gue lupa juga sih. Terus dia bilang, aku lupa sih kayaknya aku nggak ngomong kayak gitu sih. Oh aku baru inget, kalau aku tuh ngomongnya gini, aku tuh ngomongnya kayak gini, aku simpel ngomongnya kayak gini, tapi itu aku bukan yang sok bijak banget ya, cuman aku tuh ngomong emang bener-bener di luar kesadaranku sih, aku ngomongnya kayak nggak bermaksud apa-apa, aku emang bener-bener cuman bermaksud buat nasehatin doang. Aku bilang kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa, kan eh kan nggak mesti, kan kita memang nggak bisa aku maunya kan memang kita tidak semua orang pasti selalu di atas, akan ada masanya kita di bawah. Terus aku juga bilang kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ini tuh nggak selamanya menjadi menjadi apa ya? Aku bilang kalau nggak salah, aku bilang kayak ini tuh nggak selamanya menjadi acuan. Istilahnya aku ngomong kayak gitu bukan karena aku membanggakan diriku atau aku ingin menjatuhkan mereka. Tapi aku ngomong kayak gitu pure karena aku merasa aku sahabatan sama mereka dan aku juga nggak merasa aku berusaha untuk menyingkirkan mereka.
Aku nggak tahu sih aku salah atau tidak, tapi yang pasti teman aku tuh bilangnya kayak begini. Dia kayak nyindir di depan orang gitu, padahal aku tuh kayak aku merasa aku ngomongnya tulus sih. Tapi dia ngomongnya kayak nyindir di depan orang ramai, dia bilang kayak gini, "Alah, ini si Rahma mah, dia tuh gayanya aja yang sok-sok ini, sok-sok lugu, sok-sok nggak ini, sok-sok nggak belajar. Padahal mah dia pasti belajar kan," kayak gitu. Istilahnya dia mau bilang bahwasanya aku tuh kelihatannya aja pura-pura kelihatan nggak menginginkan hal itu, tapi sebenarnya aku mati-matian menginginkan hal itu, mengejar itu. Terus di situ aku berpikir, kok dia bisa sejauh itu ya mikirnya kalau aku tuh kayak gitu banget gitu. Padahal aku juga nggak expect kalau misalnya aku tuh bakalan ada di posisi itu dan mendapatkan juara itu gitu. Tapi dari perkataan dia itu, aku tuh ngenak banget bahwasanya memang pada dasarnya si sifat dasar manusia itu akan keluar dengan sendirinya, karakter dasar manusia itu akan keluar dengan sendirinya kalau apa ya, dia akan menunjukkan sifat dasar dan karakter dasar dari manusia itu kalau misalnya dia merasa terancam. Dan sepertinya aku melihat bahwa temanku ini merasa terancam dengan caraku kayaknya. Karena dulu itu aku emang kayak terkenal cool banget ketika misalnya mereka berebut untuk mendapatkan juara dengan menghalalkan berbagai cara, misalnya contohnya kayak mencontek, kerjasama, terus ngope, terus bahkan yang paling buat aku kaget adalah mereka kerjasama sama guru untuk mendapatkan soal ujian sebelum yang lain dapat, sebelum hari H. Ngeri nggak tuh? Nah, di situ aku tuh emang berusaha kayak jadi orang yang sok idealis sih. Aku juga nggak bilang aku baik banget, tapi waktu itu aku emang kayak sok idealis, aku nggak mau ikut-ikutan kayak mereka. Kalau misalnya waktu ujian mereka pada nyontek, aku nggak nyontek. Pokoknya aku tuh kayak idealis banget waktu itu. Aku aja sampai geli. Terus kalau misalnya mereka jor-joran buat belajar, aku kelihatannya santai aja. Aku tuh kayak kebanyakan diam, memperhatikan, ya udah diam aja gitu. Disitulah sepertinya mereka tidak terima dengan pencapaian yang aku dapatkan karena seolah-olah aku seperti mengkhianati mereka. Seperti mengkhianati ketika aku belajar dengan mereka, terus tiba-tiba aku menyaingi mereka untuk menggeser posisinya. Sebenarnya sih sepertinya memang menyakitkan sih ya. Tapi dari situ aku belajar banyak tentang manusia, bahwasanya lebih baik untuk diam dan tidak menceritakan tentang proses. Itu aja yang aku nggak cerita tentang prosesku dan tidak menunjukkan prosesku, mereka sebenci dan tidak suka itu pada aku. Apalagi kalau misalnya aku menunjukkan prosesku nih, udah pasti banyak orang yang merasa tersakiti dan terlukai hatinya. Karena sebenarnya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka di bawah posisinya di belakang kita. Mereka itu ingin juga mendapatkan pencapaian yang sama dengan kita, tapi mereka tidak mau berusaha atau tidak punya usaha yang sama dengan kita. Sehingga ketika mereka melihat kita punya usaha yang lebih, mereka seolah-olah tidak terima dan mereka berusaha untuk menarik kita ke bawah atau berusaha untuk menarik kita sama seperti mereka. Aku nggak tahu sih apa yang membuat aku begitu ingat banget dengan hal itu. Mungkin karena kepolosanku kali ya waktu itu. Aku merasa polos dan tulus, sedangkan mereka merasa terancam. Disinilah kalian harus paham bahwasanya untuk diam dalam berproses itu sangat penting karena masih banyak singa-singa di luar sana yang tidak suka dengan pencapaian kalian. Beda halnya kalau misalnya kalian nge-share tentang proses kalian itu karena ada tujuan dan manfaatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kalian lihat nggak sih? Contohnya itu adalah ketika kalian bertujuan untuk membuat konten dan konten itu sebagai marketing dari usaha kalian. Misalnya contohnya kalian lihat kan konten-konten orang yang ada di TikTok, mereka jualan pisang, mereka buat konten tentang perjalanan mereka menemukan pisang, membuat pisang, menggoreng pisang sampai pisangnya jadi. Nah, kalau yang kayak gitu mah nggak apa-apa, gaskan bestie. Tapi tentang proses-proses yang lain, tentang apa namanya tentang target-target hidupmu dan tentang planning-planningmu, simpan untuk dirimu sendiri dan cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Ini kelihatannya berat dan sangat sulit untuk ditelan, pahit sekali untuk ditelan. Tapi aku ngomong kayak gini juga karena aku rasa ini sangat bermanfaat sih. Tapi aku nggak tahu dengan stylenya kalian. Aku rasa sejauh ini worth it untuk diriku sendiri. Aku nggak tahu sih dengan kalian gimana tipenya. Kalau kalian rasa video-video yang aku share ini bermanfaat, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar tentang pengalaman kalian. Dan kalau kalian mau kritik atau memberikan saran juga boleh, karena kan kita sama-sama belajar. Oke, segitu dulu video kita kali ini. See you in the next video. Bye-bye.